Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, insyaallah salat dan salat isya yang dirahmati oleh Allah, marilah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, yakni tambahan umur, itu kita gunakan untuk memperkecil, mempersedikit dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dengan bertobat dan berbuat amal baik, serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang terbaik adalah kita belajar agama. Rasulullah mengingatkan kepada kita, mayyuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, orang itu akan jadi orang baik. Yufaqihu fiddin, maka difaqihkan, difahamkan, dijadikan mengerti dengan ilmu agama yang dipeluknya, ya. Jadi kalau kita Islam, ya jelas Islam itu dijadikan mengerti dan paham. Nah, sebagai seorang Islam wajib kita mengetahui pegangan kita yang utama, iman kepada kitab Allah, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya, Nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun kira-kira, ya, lebih kurangnya sedikit, atau hari saja atau bulan saja yang berselisih, untuk membina manusia yang asalnya akhlaknya rendah serendah-rendahnya,
Maka zamannya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Padahal orangnya tidak benar-benar bodoh. Adalah Abu Hakam ini atau Abu Jahal ini bapaknya orang bodoh itu sebenarnya bukan orang bodoh, orang pintar. Tapi karena dia tidak bisa menggunakan akal dan mengikuti ajaran Nabi, tatkala Al-Quran diturunkan dan Nabi diutus di antara mereka, maka bodoh sekali. Maka namanya Abu Jahal jadinya. Marilah kita sekarang belajar Al-Quran. Al-Quran itu yang ditulis di dalam bahasa Arabnya ini. Sebenarnya Al-Quran itu mudah. Kata Allah Ta'ala, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Surat Al-Qamar ayat 17 ini. Jadi bukankah sudah aku mudahkan Al-Quran itu sebagai adzikra, pelajaran. Fahal min mudzakir, adakah yang mau belajar Al-Quran supaya ngerti, supaya jadi orang baik. Ini ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Mudah dibacanya, mudah dimengerti dan dipahami, mudah diamalkan. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada yang susah, baik diamalkan oleh orang yang pandai maupun orang yang sedang, maupun orang yang di bawah orang yang sedang, itu mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Marilah kita awali dengan suratul Baqarah, karena di sini dititik beratkan ngaji kita adalah ngaji kitab Al-Quran. Namun namanya ngaji Al-Quran ya semuanya bawa Al-Quran mestinya ya Pak ya. Jadi kenapa? Ya supaya kita mengerti yang dikaji betul-betul Al-Quran, nggak dibujuki ustadznya gitu loh ya. Yang diterangkan tiba-tiba bukan Al-Quran nanti. Maka kita cek Bapak tidak boleh gampang percaya kepada siapapun, karena masalah agama ini urusannya nanti berkepanjangan di akhirat Pak. Begitu kita salah memilih jalan ya, maka kita akan namanya tersesat, tidak menuju surga tapi menuju kepada neraka. Dan hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Dibakar di neraka itu tidak enak. Jadi nanti Al-Quran akan menerangkan semuanya, kita baca. Jadi meskipun surat Al-Baqarah yang kita baca, tapi yang dijelaskan surat kaitannya satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Maka sebaiknya kita punya catatan ya, dan kita punya Al-Quran yang dibuat untuk ngaji ini, supaya ngaji itu ada buahnya Pak. Umur kita bertambah. Bayangkan kalau ilmu kita tidak bertambah, betapa ruginya ini ya. Hatta idza jaa ahadukum maut ya, sehingga manusia itu kalau sudah kedatangan kematian, Rabbirji'uni, dia mengatakan, Rob, kembalikan saya ke dunia, la'ali amilan sholihan fima taraktu, saya akan mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kata Allah, kala enggak, wa kalimatun wa qailuha, itu ucapannya kau ucapkan mulutmu saja. Jadi seperti itu. Sekarang kita pun diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Mari Al-Quran dibaca, dimengerti, dipahami. Nah, surat Al-Baqarah kita awali ya dengan ayat yang pertama, dibuka oleh Allah 3 huruf, namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf potong. Jadi misalnya alif lam mim yasin Toha, Sod, Qaf ya, ini semua ditaruh di awal-awal surat. Artinya apa alif lam mim? Kita serahkan kepada Allah artinya. Karena huruf ini, ayat ini disebut ayat yang mutasabihat, ayat yang tidak jelas pengertiannya kecuali orang yang mengerti betul-betul ilmunya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang mencoba memberi makna alif lam ini. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya tafsir ya boleh-boleh saja, tapi nggak ada dasarnya
dia mengatakan seperti itu, nggak ada rujukannya. Ada rujukannya. Tapi meskipun godak-gaduk gitu ya, cocok kelihatannya bahwa Al-Quran memang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang mengangkat alif lam mim itu suatu kata seru saja, seruan untuk menimbulkan gairah orang mendengarkan. Seperti kata-kata bahasa awas, ya, dengar, siap gitu ya. Jadi kalimat-kalimat itu ya untuk menarik perhatian orang-orang supaya memperhatikan saja. 1, 2, 3 ya, perhatikan. Jadi perhatian, menarik perhatian saja. Ini namanya huruf muqatta'ah, huruf potong. Ada juga yang menafsirkan bahwa atau mengartikan alif lam itu terdiri dari huruf-huruf Arab. Seakan-akan Allah menantang orang-orang Arab ini bahwa mereka ini orang Arab. Al-Quran disusun dengan bahasa Arab dengan huruf-huruf Arab ini. Maka wahai orang musyrik yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, coba ya, kalau kamu ragu tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau tuduhannya besar bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad saja, bukan wahyu dari Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin, datangkan satu surat saja. Min mislihi, seperti Al-Quran ini. Kalau kamu nggak mampu, wad'u syuhada'akum, panggil teman-temanmu itu. Siapa saja. Tantangan itu sampai sekarang. Sekarang ada komputer ya, ada perangkat-perangkat yang sangat canggih untuk menyusun sesuatu rencana apapun, tapi membuat satu ayat saja Al-Quran tidak bisa. Hebatnya Al-Quran, tidak ada kitab suci yang ada tantangan seperti Al-Quran ini. Maka di ayat yang pertama Allah Ta'ala menunjukkan dzalikal kitab, itulah kitab, atau inilah katakanlah kitab. Nah maksudnya kitab Al-Quran. Dzalikal kitab, dzalika inilah alkitabu, kitab lah tidak raiba, keraguan. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan. Isinya tidak diragukan, datangnya dari Allah tidak diragukan, memuat kebenaran tidak diragukan, yang menyampaikan tidak diragukan. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan. Mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya, pasti benar, pasti selamat dari kobaran api neraka yang menyala-nyala, pasti. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah, fungsinya apa? Langsung dijelaskan pada ayat berikutnya, hudan lil mustaqim, hudan lil mustaqim. Karena tanwin ketemu lam itu ambil guna ya, dibaca biasanya hudan lil mustaqim, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah, atau orang yang dalam perjalanannya menuju ke arah takwa kepada Allah. Yang perlu dijelaskan apa sih takwa itu? Kenapa kok perlu ada tuntunannya, ada petunjuknya untuk menjadi orang bertakwa? Karena kalau tidak ada petunjuknya, bukan takwa yang dapat. Maka selain takwa, bahkan kesesatan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang ingin mendapatkan derajat takwa, atau orang yang sudah bertakwa, amalan-amalannya, akidahnya semua mengikuti Al-Quran. Sampai kita tidak ikut Al-Quran pasti sesat ya. Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahum syaiton wa wa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, nuqayyid lahum syaitonan, maka kami ikatkan setan, fahuwa, maka setan itu lahu baginya qarin. Qarin itu menjadi teman akrab. Jadi orang yang enggak baca Al-Quran, enggak tahu memahami Al-Quran, enggak paham Al-Quran, temannya setan. Maka dari itu mudah sekali setan menggelincirkan. Di rumah sudah ada istrinya yang cantik, ya, masih keliru pembantunya juga yang dimasuki kamarnya barangkali karena tidak baca Al-Quran. Keliru. Tidak ada nur di dalam dirinya.
Bacalah Al-Quran. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya, jangan sampai kena murka Allah, jangan sampai disiksa oleh nanti. Dengan jalan apa? Mengerjakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Menjauhi perintah itu sakwatnya, ya, artinya semaksimal mungkin. Wattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kalian, bukan sak kaliri, sekuatnya. Jadi sampai batas terakhir, seperti kalau perlombaan tuh sampai hampir habis nafasnya, harus untuk mencapai finish. Betul-betul ini. Kalau menjauhi larangan gampang, nggak usah sak mastata'tum sudah, menjauhi. Kenapa? Menjauhi itu mudah, nggak butuh tenaga, nggak butuh usaha apa-apa, pokok dijauhi ya sudah. Kalau ada api yang menyala-nyala, jauhi, pergi, sudah. Nggak ada usah susah-susah, pergi, itu aja, tinggalkan. Kalau ada misalnya narkoba, minum khamar, berjudi, berzina, tinggalkan aja sudah. Mau meninggalkan aja, susahnya apa? Tetapi kalau diperintahkan, silakan puasa sunnah Senin Kemis misalnya, atau 3 hari setiap bulan, atau puasa Arafah, puasa Muharram misalnya, berat, diusahakan. Maka sak mampunya. Ada kekuatan yang harus kita sediakan untuk menjalankan perintah Allah itu. Suruh tahajud misalnya, berat loh Pak tahajud itu, sholat itu berat, ya. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila al-khoshin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Tapi sholat itu sungguh berat, ya, kecuali orang yang hatinya sudah tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di semua di dalam Al-Qur'an. Jadi sementara saya tidak tunjukkan berapa ayat berapa, karena tidak ada yang bawa catatan, ya percuma saja. Didengarkan aja. Nanti kalau memang ngajinya Al-Qur'an, sebaiknya kalau ingin paham, mengerti, dicatat ayat-ayatnya yang saya baca tadi. Kemudian dicek kembali di rumah, dibaca kembali. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi lebih paham. Ada ketingkatan. Jangan sampai di dalam Al-Quran ini sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Diperingatkan, baca Al-Quran, diterangkan dengan Al-Quran am lam tungzirhum, atau tidak diingatkan, tidak diperintahkan, la yu'minun, imannya tidak berubah sama sekali. Jadi tidak ada perubahan di dalam dirinya. Artinya imannya tidak bergerak menjadi lebih tinggi atau lebih kuat, ya, tidak tergerak karena iman itu sudah mati misalnya, ya. Hati-hati. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, siapa sih sang muttaqin? Setelah kita tahu muttaqin tadi orang yang menjaga dirinya dari siksa Allah, dari kemurkaan Allah, dengan cara mengerjakan perintahnya semampunya, sekuat tenaga, dan menjauhi semua larangannya. Ini orang yang bertakwa. Siapa mereka yang termasuk kelompok orang yang bertakwa itu? Di dalam Al-Quran itu ada 5 persyaratannya, ya. Jadi kita termasuk orang beriman atau tidak, kita lihat, kita cocokkan di sini. Nanti di ayat lain ada orang beriman itu kayak begini, di ayat yang lain, ya. Ayat dari ayat ke ayat itu menjelaskan lebih jelas bagi yang musuh pemahaman pertama, pemahaman kedua, dan pemahaman selanjutnya. Jadi seperti kalau kita sekolah, kalau matematik itu biasanya, ya, nanti semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi tingkatan pemahaman yang diajarkan oleh gurunya. Demikian juga Allah Ta'ala mengajarkan Al-Quran ini. Siapa mereka ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman dengan yang gaib. Jadi orang yang dinyatakan bertakwa kepada Allah itu syaratnya pertama kali harus beriman kepada yang gaib. Masalahnya apa yang gaib? Karena kita belajar pertama harus
definisi-definisi itu atau batasan-batasan istilah-istilah ini kita harus ngerti. Gaib itu apa? Gaib itu bukan hanya sekedar yang tidak kelihatan itu namanya gaib, bukan. Angin nggak kelihatan tapi bukan gaib, ya kan? Setrum itu tidak kelihatan tapi bukan gaib. Ya. Yang gaib itu adalah kebenarannya diakui oleh firman, oleh wahyu atau ajaran, namun tidak bisa dibuktikan baik secara ilmiah maupun secara akal, nggak bisa membuktikan, sehingga sebagai hujah tidak bisa. Jadi misalnya apa? Misalnya Allah yang paling gaib, bagaimana membuktikan Allah ini untuk bisa dilihatnya dan benar-benar Allah itu kelihatan? Tidak bisa. Kita diyakini percaya karena apa? Bekas perbuatannya saja, ya. Hanya kita dengan rangkaian logika yang teratur kita bisa mempelajari adanya Allah, orang yang waras. Itu mesti bisa karena mudah dipahami, ya. Gampangannya kalau ada sapi lewat mesti ada teracaknya, ada teletongnya mesti ada sapinya, ya begitu aja. Ya, orang-orang padang pasir itu kalau meyakini sesuatu itu ada, kalau ada bekasnya pasti ada. Jadi Allah itu ada karena bekas ciptaannya itu tidak terbantahkan oleh akal ini. Tapi untuk melihatnya, meraba, menyelidiki dengan ilmu pengetahuan tentang keberadaannya sebagai yang bisa diraba, dirasa, dilihat, tidak akan bisa. Yang kedua mungkin malaikat. Malaikat itu gaib, kita tidak bisa melihat kayak apa bentuknya malaikat ini. Ya, apakah seperti manusia? Kalau Al-Quran menerangkan malaikat itu ada yang bersayap 2, ya bersayap 3, 4 dan seterusnya. Dan kecepatan terbang malaikat ini untuk menghadap Allah itu 1 hari setara dengan perjalanan 50.000 tahun. Ya'ruju malaikatu wa ruhu ilahi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Malaikat-malaikat membawa ruh atau roh-roh itu juga kecepatannya untuk menghadap kepada Allah dalam 1 hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Jadi jaraknya apa ya? Jaraknya luar biasa sekali. Jarak 50 tahun perjalanan dengan pesawat itu sudah berapa ribu kilometer yang ditempuhnya. Karena ukuran kalau sudah cepat itu kecepatan cahaya. Jadi matahari, sinar matahari jatuh ke bumi itu 6 detik atau berapa itu ya, 6 detik atau 1 menit saya lupa itu ada. Kecepatan cahaya 1 detik itu 1 menit itu 60 detik. 1 detik itu kalau perjalanan cahaya itu 300.000 km 1 detik. Maka dari itu tatkala Rasulullah Isra dari Mekah ke Madinah, itu kendaraannya namanya barkun. Buraq itu barkun, itu kilat. Ya kadil barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar mata mereka. Itu di dalam surat Al-Baqarah, nanti kita akan baca. Barkun itu cahaya, kilat. Cepat sekali kecepatannya. Maka orang musyrik Mekah tidak percaya kalau Rasulullah itu baru Isra, kemudian Mi'raj, naik ke langit dalam 1 malam. Mulai berangkat jam 9 malam, belum subuh sudah kembali lagi ke Mekah. Bagaimana cara mempercayainya? Barangkali meskipun kita pada saat itu juga tidak akan bisa percaya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi Al-Quran percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu Allah, malaikat. Yang kedua yang gaib itu apa? Surga gaib, neraka gaib. Ya bagi kita gaib belum. Nanti kalau sudah masuk ya tidak gaib lagi sana. Sirat gaib, mahsyar gaib. Bentuknya kayak apa? Tidak. Itu kita percaya bahwa itu ada. Siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Kayak apa bentuknya realnya? Tidak ada yang tahu. Dan sampai sekarang juga tidak bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan bagaimana bentuknya siksa kubur. Meskipun dikasih barangkali mic misalnya apa saja di sana yang bisa menyadap suara, ya tidak ada dengar suara apa-apa. Orangnya tak
kalau dimasukkan dalam tanah dikubur kasih mic ya tidak akan dengar suaranya malaikat Munkar Nakir yang menanyai orang yang meninggal di dalam kubur itu. Tapi yakin kita itu ada. Begitu orang kita masuk ke dalam tanah, orang pergi meninggalkan beberapa langkah, dia dibangunkan. Ya. Begitu dia bangkit, dalam beberapa riwayat dia berteriak-teriak, memanggil saudaranya, memanggil anaknya, dia merasa bahwa sudah mati. Karena dilihatnya pakaiannya sudah pakaian putih. Ketakutan yang luar biasa bagi orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir. Kembali kepada kitab ini. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib, yang paling gaib adalah Allah Ta'ala. Ini pertama kepada kehidupan akhirat, kepada neraka, kepada surga, kepada semua yang gaib yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, yang diterangkan benarnya menurut agama kita percaya. Yang pertama ini. Yang kedua, wayuqimunas sholata, dan mereka menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Wayuqimunas sholata itu menegakkan sholat. Sholat akan tegak satu kalau kita kerjakan dengan benar-benar niatnya karena Allah. Sudah kalau sudah niatnya karena Allah, amal itu kemudian dimulai dari wudunya benar. Syariat itu ada aturannya. Jadi kita tidak yang penting sholat tidak diterima nanti. Jadi sholat itu karena di ayat Quran ini yuqimunas sholata itu mereka menegakkan atau mendirikan sholat itu wudunya benar, setelah tadi niatnya benar. Jadi sholat itu ada namanya syarat, ada namanya rukun, ada namanya wajib atau sunnah-sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan ada sunnah-sunnahnya dan ada yang membatalkan. Itu sholat itu seperti wudu juga begitu. Maka syaratnya sholat misalnya satu, sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh sholat. Ya, ini sholat duhur sekarang sholat duhur itu tidak masuk waktu, ngerti ya? Yang kedua juga wudunya, dia bebas dari hadas kecil dan hadas besar, wudu dan mandi. Ya. Kemudian tempatnya harus bersih, pakaiannya harus bersih. Ya. Tempat, pakaian, ya, dan badannya juga harus bersih. Kemudian harus menghadap kiblat, niatnya harus karena Allah. Ini sebelum sholat. Setelah sholat berdiri, ini rukunnya. Sholat sambil duduk, kalau mampu berdiri tidak sah sholatnya untuk sholat fardu. Tapi untuk sholat sunnah boleh kita kerjakan sambil duduk meskipun bisa berdiri. Jadi Rasulullah itu pada umur 63 ini tuh menjelang dipanggil oleh Allah Ta'ala, sholatnya tidak lagi sholat berdiri dengan duduk karena tidak kuat sudah membaca 100 ayat gitu, berdiri tidak kuat. Maka Rasulullah kadang-kadang kalau sholat itu separuh berdiri separuh duduk, atau duduk semuanya atau berdiri semuanya kalau dia mampu. Ya, jadi dua-duanya ketika cara itu dikerjakan. Jadi kalau duduk dulu nanti sudah mau berdiri. Kemudian setelah berdiri membaca surat yang tidak terlalu panjang karena gak kuat sudah berdiri. Kalau sudah sepuh ini, atau kadang-kadang sudah duduk baca aja surat. Misalnya membaca surat yang jumlahnya 120, surat Al-Maidah misalnya, surat 20 ayat. 100 ayat itu dia baca sambil duduk, tinggal 20 ayat dia berdiri. Selesaikan sambil berdiri dan rukuk dan sujud. Ya, menegakkan sholat, benar wudunya, kemudian benar sholatnya. Maka juga harus mengerti bagaimana kalau imam ini batal, caranya mengganti bagaimana, cara sujud sahwi yang benar itu bagaimana. Ya, maka kita harus mengerti, Pak. Jangan sampai kita katanya saja, sekali-kali baca. Jadi petunjuknya yang real itu di mana sih? Saya itu paling gampang percaya kepada, mohon maaf, kepada ustadz-ustadz yang menerangkan ini. Kalau ustadznya baca percaya, bawa buku itu percaya saya. Tapi kalau lepas setir gitu, tidak bawa apa-apa,
barangkali yang diingatnya lupa. Nah, sudah lupa kadung diajarkan. Nah, ini berbahaya, namanya manusia bisa saja lupa. Maka saya kalau misalnya mengajar ini, mengajar fikih, mengajar apa, tauhid, yang lain itu, kalau Quran itu gampang dicarinya, itu mesti membawa bukunya. Kenapa? Nanti jangan-jangan saya lupa. Kasihan kalau si menerangkan ini diterangkan dengan kelupaannya. Ini yang kadang mengikuti nanti berbahaya. Nah, saya teruskan ini. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan menegakkan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari harta yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Ya, mereka membelanjakan di jalan Allah, termasuk untuk membuat masjid atau tempat ibadah ini, atau mungkin untuk mendirikan sekolah-sekolah, madrasah dan lainnya, atau rumah-rumah sakit ya, yang kepentingan untuk kepentingan umum dan lain-lainnya, atau di jalan Allah perang, di jalan Allah hartanya. Wa mimma, dan sebagian saja, tidak semuanya. Razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka, yunfikuna, mereka senantiasa menafkahkan, bukan sekali nafkah. Jadi kalau kita lihat di dalam grammar bahasa Arabnya, fiilnya itu fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu kalau di dalam bahasa Inggris namanya continuous tense. Ya. Kalau fiil madhi itu past tense. Continuous tense itu waktu yang sekarang dan seterusnya, itu berlaku. Yu'minuna, senantiasa beriman. Beriman itu gak boleh berhenti sekali saja. Yunfikuna, menafkahkan, itu tidak satu terus menerus. Yuqimuna sholata, menegakkan sholat juga harus terus menerus. Fiilnya Allah Ta'ala menggunakan fiil mudhari'. Jadi tidak salah. Jadi tidak salah menuliskan ya di dalam Al-Qur'an bahwa kalau fiil madhi itu sudah berlalu, fiil mudhari' itu sekarang dan akan datang atau sedang berlangsung terus menerus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang keempat. Yang kelima, yang ke berapa ini? 4 ya Pak ya. Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat, waladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepada, beriman dengan Al-Quran. Jadi orang Yahudi ya, itu mereka di samping beriman kepada Tauratnya, Injilnya, Zaburnya misalnya, mereka itu juga setelah Al-Quran diturunkan harus beriman dengan Al-Quran. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab samawi seperti Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun iman kita kepada kitab-kitab yang dulu itu cukup kita tahu saja bahwa Allah pernah menurunkan kitab itu. Sedang kandungan dan isinya kita lihat, yang cocok dengan Al-Quran kita terima. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kitab tidak kita terima. Karena kitab-kitab itu sudah dikotori oleh tangan-tangan kotor, diganti-gantinya ya. Setelah diganti-ganti, akhirnya menjadi kacau balau di buku itu. Maka itu orang Kristen itu mempelajari kitabnya tambah bingung, nerangkan Tuhan saja bingung, teologinya kacau balau. Kalau Islam gampang, Tuhannya siapa? Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Kalau bukan sah, bukan Allah, nanti gegeran kalau tidak hanya satu. Karena mencipta dan menguasai Maha Kuasa harus satu, masuk akal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung. Kalau jadi Tuhan tidak bisa dijadikan gantung atau tempat sandaran umatnya, itu gak layak sebagai Tuhan, gak bisa menolong pada hambanya itu. Maka hamba dalam keadaan apapun minta tolong kepada Allah, pasti ditolong. Itulah sebabnya kita dilarang syirik, musyrik. Ma yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang syirik, diharamkan dia menjadi penghuni surga. Arti syirik tidak diperbolehkan. Jadi Allah itu Allahus Samad, tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, itu terbantahkan. Akhirnya apa? Orang Nasrani ya,
Orang-orang yang menganggap Tuhan itu beranak atau diperanakkan batal semua. Dan yang terakhir yang sudah tidak bisa lagi ditandingi oleh teologi agama lain, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada seorang pun yang setara, sekufu dengan Allah itu. Jadi semua apa saja yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Angan-angan kita tidak akan bisa menjaga Allah kayak apa, ya. Dan Allah itu yang paling hebat itu menghijab dengan sesuatu hijab yang tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa melihat Allah itu bukan Allah tidak ada. Hijabnya, tutupnya Allah itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi besok di surga bisa melihat. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah itu, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu, hari kiamat itu adalah berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat. Jadi besok itu akan melihat Allah seperti apa adanya. Kata Nabi kita, seperti kamu melihat bulan purnama tatkala kamu melihat ini. Orang Jakarta melihatnya sama, orang Surabaya sama, orang Kalimantan sama. Seluruh permukaan melihat bulan purnama itu bundernya sama, indahnya juga sama. Ya. Ini besok bagi mereka yang masuk surga melihat Allah. Bagi yang masuk neraka dibentak oleh Allah, berbicara saja sudah tidak bisa. Ya, kapan-kapan ayat-ayatnya kita jelaskan. Jadi yang pertama yu'minu bil ghaibi, wa yuqimuna sholata, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Yang terakhir yang kelima, wa bil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirlah mereka tidak segera beriman, yakin bahwa Allah Ta'ala itu nanti akan membalas semua perbuatan kita. Kalau baik dia balas baik, kalau buruk juga dibalas buruk. In aksantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya perbuatan baik itu nanti akan kembali kepada dirimu. Jadi misalnya bapak tadi yang kasih saya minuman segelas ini, mungkin bapak gak mikir bahwa ini pahalanya besar. Apalagi pada saat itu saya haus, bagaimana menolongnya ini. Yang tidak diperhitungkan itu ini tiba-tiba yang mengangkat kita nanti ke dalam surga. Maka dari itu kata Nabi kita, jangan meremehkan amal baik. Meskipun hanya bersedekah kikil kambing katanya. Jadi kikil kambing itu paling pemberian yang paling rendah lah di sana, di daerah itu. Jangan merasa hina kamu memberi kepada tetanggamu, meskipun hanya sekedar kikil kambing. Karena tidak ada yang tahu amal mana di antara kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amal ini, amal A, amal B yang diterima oleh Allah kita tidak tahu. Sampai ayat ini ditutup dengan ayat ke-6, ulaika ala hudan mir rabbihim. Ulaika mereka itulah ala hudan yang tetap mendapat petunjuk mir rabbihim dari Rabb mereka. Wa ulaika dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang termasuk beruntung nanti. Kenapa beruntung? Mereka tidak akan pernah tersengat api neraka dan tidak pernah merasakan panas yang luar biasa itu. Justru sebaliknya, mereka akan dimasukkan ke surga yang tajri min tahtihal anhar. Akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Mereka dimasukkan surga yang penuh mengalir mata air sambil menerima apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa penyebabnya? Ya, inau kana dzalika qabla dzalika muhsinin, dulu tatkala dia di dunia senantiasa berbuat baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Apa ada pertanyaan? Barangkali dilanjutkan ya, dilanjutkan besok saja. Nanti saya berikan waktu bertanya ya. Ini mestinya sekarang kok nggak ada waktu bertanya. Tahu-tahu tiba-tiba sudah belnya sudah berbunyi. Jadi besok kita beri waktu untuk menanyakan, dan tanya itu boleh semua. Tidak hanya yang diterangkan ini, tapi boleh tanya yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita.
kita menemukan peristiwa ini, bagaimana peristiwa ini, boleh ditanyakan supaya kita beragama ini beragama dengan yang benar. Mohon Bapak-bapak yang saya sampaikan bahwa saya itu bukan dari pondok pesantren, bukan dari sekolah agama, tapi yang namanya agama itu mudah dipelajari asalkan diamalkan. Kalau belajar untuk tidak diamalkan ya susah, tidak akan bisa ngerti sedekah itu bagus, pahalanya banyak, ya sedekah. Mengerti bahwa ngerasani ghibah itu dosanya besar, jangan ghibah. Ya, pokoknya yang sudah diketahui diamalkan. Sholat duha itu keutamaannya luar biasa sekali. Nanti akan dibukakan pintu surga yang pintu duha khusus. Kerjakan sholat duha sama mampunya. Pokoknya yang kita ngerti dikerjakan. Tidak usah kita susah-susah mengerjakan yang tidak mampu kita kerjakan. Nggak usah hadis dhaif, Pak. Sing sahih loh, masih banyak yang belum dikerjakan. Jadi jangan cari hadis dhaif, jangan. Dhaif itu untung-untungan, bek-bek, ketompo lah. Ini Nabi wong hidup satu kali umurnya nggih untung-untungan gitu. Amalkan hadis yang sahih, Al-Qur'an pasti sahih, Bukhari Muslim pasti sahih. Kita tutup ada kabar majelis, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmu yang kita serap pada hari ini, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan. Kalau ada manfaatnya, kalau ada salahnya, mungkin Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.